waktu berjalan ya, jadi nggak ana yang disalahkan. Itu dia, kan nggak profesional, ya kan? Aywa, astagfirullah. Ini mereka dapat linknya atau cuman ini? Khalas, dakhala Rabi'ah ma'ana. Alhamdulillah. Ya salam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluka ya Rabi'ah? Ma? Kaifa haluka ya Rabi'ah? La la, aina saut? Mana suaranya? Takalam. Aina sautuka? Alhamdulillah. Tayyib Rabi'ah. Taz. Makanya harusnya kamu berikan keterangan mana teman-teman yang lain. Makanya keluar aja kamu cepat. Astagfirullah. Astagfirullah. Tayyib Rabi'ah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wala haula wala quwwata illa billahi. Wa ba'd. Kaifa halukum Akmal wa Rabi'ah? Kaifa halukuma? Alhamdulillah. Tayyib. Kalian berdua ini Masya Allah ya. Tapi kemarin Rabi'ah pernah gaib, kalau Akmal belum ada. Nah, jadi masih unggul Akmal lah daripada Rabi'ah. Sakit ya? Nah, terlalu banyak apa itu? Kok bisa sakit? Masya Allah. Kena angin apa? Puting beliau enggak? Angin malam. Memang ngapain? Makanya jangan begadang. Jangan begadang. Kayak gitulah ya. Baik. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih berikan kepada kita kesehatan dan kesempatan untuk melanjutkan pelajaran kita pada pagi hari ini. Naam, aina wasalna? Sampai mana pelajaran kita ini? Sampai mana pelajaran kita? Aina al-jawab ya Rabi'ah? Ya salam. Baik. Baik. Terakhir kali kita membahas tentang garis besarnya adalah wanita-wanita yang diharamkan untuk dinikahi. Dan wanita-wanita ini yang diharamkan untuk dinikahi ada dua bagian. Ada yang haramnya selama-lamanya, ada yang pakai jangka. Ada pakai jangka atau batas waktu. Kita sudah bahas siapa-siapa saja mereka yang diharamkan untuk dinikahi selama-lamanya, yang terbagi menjadi 3 karena qarabah, kekerabatan, karena musaharah, karena radha', ini selama-lamanya. Adapun yang sekarang kita bahas adalah wanita yang diharamkan untuk dinikahi memiliki batas waktu ya, memiliki batas waktu. Siapa-siapa saja mereka? Maka perhatikan kitabnya. Al-qismus tsani al-muharramatu ta'qitan. Wanita yang diharamkan berbatas waktu. Yuhramu ta'qitan iddatu nisa'in yumkin taqsimuhunna ila naw'ain ya. Diharamkan berbatas waktu berjangka
beberapa wanita yang mungkin bisa kita bagi mereka kepada dua jenis, dua macam. An-naul awal ma yuhramu min ajril jam'i, apa yang diharamkan karena sebab al-jam', perkumpulan, persatuan. Nanti akan kita bahas ini apa maksudnya. Persatuan, penggabungan. Itu yang pertama, maka tahrimuhu li'aridin, apa yang haramnya karena sebuah sebab, ada sebab yang menyebabkan mereka haram untuk menikah. Tayyib. Ya, yang kita bahas yang pertama, an-naul awal ma yuhram min ajlil jami', apa yang haramnya karena penggabungan atau penyatuan. Apa itu yang pertama? Al-jam'u bainal ukhtain, menggabungkan antara dua saudari yang mereka kakak adik, digabungkan enggak boleh, haram. Sawaun kanata minan nasab aw minar radha', sawaun aqada alaihi ma'an aw mutafarriqan. Ya, perhatikan, menggabungkan kedua kakak adik ini haram, tidak boleh. Mau baik penggabungan mereka berdua ini kakak adik secara nasab, ya, atau mereka kakak adik sesusuan. Baik mereka ia melakukan akad atas keduanya bersamaan atau berpisah. Maksudnya bersamaan langsung menikahi dua orang, yaitu kakak adik. Bersamaan dia nikahi dua orang, atau berpisah, yang pertama dia nikahi kakaknya, selang berapa waktu dia nikahi adiknya. Ini kedua-duanya haram. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, wa anta jema'u bainal ukhtaini, dan kalian menggabungkan kedua kakak adik, maka itu diharamkan. Ya. Ngomong pula. Baik. Jadi itu berbatas waktu, ya. Berbatas waktu. Kalau misalnya sudah pisah dari kakaknya, baru boleh melakukan akad dengan adiknya. Sudah pisah. Bukan statusnya, bukan istrinya lagi, baru boleh dia nikahi adiknya. Jadi ada batas waktunya. Kalau dia gabungkan, dia nikahi poligami dengan adiknya atau kakaknya, maka ini enggak boleh. Ya. Itu enggak boleh. Yang kedua, menggabungkan antara wanita dengan bibinya, baik dari ayah ataupun bibinya dari ibu. Enggak boleh. Dia gabungkan. Kalau tadi kakak beradik, kalau ini antara wanita dengan bibinya dari ayah atau dari paman, enggak boleh. Atau bainal mar'ati wa binti ukhtiha, antara wanita dengan anak perempuan dari saudarinya. Anak perempuan dari saudarinya enggak boleh. Maksudnya apa? Perempuan dengan keponakan perempuan itu enggak boleh. Keponakan perempuan itu, baik keponakannya dari kakaknya atau dari abangnya, enggak boleh. Atau anak perempuan dari anaknya perempuan, anak perempuan dari anak laki-laki istri, enggak boleh. Misalnya istri punya anak laki-laki, anak laki-lakinya sudah menikah, memiliki anak perempuan, maka tidak boleh dia gabungkan antara istrinya dengan anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki. Baik. Au bintu ibnatiha, atau anak perempuan dari cucu perempuan dari anak perempuannya. Ini enggak boleh digabungkan mereka. Perhatikan kaidahnya agar bisa dapat dipahami. Wal qaidahuna annal jam'a yuhramu baina kulli imra'ataini law furidat ihdahuma dzakaran lima jaza lahu an yatazawwajal ukhra. Ini kaidahnya. Bahwasanya menggabungkan itu diharamkan antara dua wanita. Perhatikan, antara dua wanita. Lau furidat, yang sekiranya
kalau kita jadikan salah satu dari dua wanita ini laki-laki, ya, kalau kita sekiranya kita jadikan antara dua wanita ini laki-laki, lama jazalahu an yatazawwajal ukhra, dia tidak boleh menikahi wanita satunya. Ya, misalnya ada misalnya Rabi'ah menikahi dua wanita. Ya, perhatikan kaidahnya ini biar gampang difahami, bahwa menggabungkan dua wanita mana yang mana dan mana saja yang tidak boleh digabung. Ternyata dua wanita yang dinikahi oleh Rabi'ah itu kakak beradik. Dua orang nih kakak beradik. Kalau kita jadikan salah satunya laki-laki, boleh nggak mereka menikahi yang satunya? Apa jawabannya? Rabi'ah. Aduh, antum nggak dengar. Enggak, dianggap jadi laki-laki. Misalnya kakak beradik. Kalau sekiranya kita anggaplah, ini kan dua wanita, kakak beradik, salah satunya kita jadikan laki-laki, jadi abang sama adik perempuan, ya kan? Kita anggap dia laki-laki salah satu, anggaplah dia jadi laki-laki salah satunya, dianggap aja, jangan dianggap sama antum yang nikahi keduanya, antum nggak ikut campur di sini. Antara dua orang ini yang kakak beradik, kalau salah satunya dijadikan laki-laki, kita anggap jadi laki-laki, boleh nggak dia nikahi adiknya atau kakaknya? Ya nggak boleh. Berarti nggak boleh menggabungkan mereka berdua, antara dua kakak beradik itu. Atau dengan siapa lagi? Dengan bibinya, sama juga. Boleh nggak paman menikahi keponakan? Kan nggak boleh. Paham? Misalnya antara wanita, ya, wanita dengan bibinya, kan dua wanita itu, ya, paham Robiah? Kan dengan bibinya, wanita dengan bibinya boleh nggak digabungkan? Nggak boleh dipasang dua, ya. Nah, kalau kita jadikan kaidahnya, kalau salah satu kita ubah jadi laki-laki, salah satu kita anggap, kita ubah dia jadi laki-laki, salah satu wanita dengan bibinya, yang mana lah kita jadikan laki-laki? Taib. Coba jadikan salah satu laki-laki, Rabi'ah. Bibinya dijadikan laki-laki. Jadi statusnya sebagai apa di sini? Paman. Boleh kak paman menikahi wanita tersebut? Nggak boleh. Karena apa? Keponakan. Keponakan boleh dinikahi sama paman? Nggak boleh. Mahram. Nah, itulah kaidahnya. Ini kaidah. Wal kaidah, kaidahnya di sini, anal jam'a yahrumu baina kulli imra'atain. Bahwasanya menggabungkan antara dua wanita itu diharamkan. Ya. Diharamkan. Yang mana kaidahnya, kalau kita anggap salah satu dari kedua wanita tersebut laki-laki, maka mereka tidak akan bisa dan tidak akan boleh menikahi salah satunya, wanita lainnya, wanita satu tersebut. Itu dia. Kalau kita jadikan salah satu dari mereka berdua ini laki-laki, kita tengok boleh nggak mereka menikah. Kalau boleh mereka menikah, maka boleh kita gabungkan. Kalau tidak boleh menikah, maka nggak boleh kita gabungkan. Faham? Alhamdulillah kalau faham. Serius ini faham ini? Duduk. Boleh nikah. Boleh. Kalau dengan sepupu boleh dipasang dua. Sepupu boleh pasang dua, karena antara sepupu, kalau yang satu laki-laki satu perempuan, boleh nggak menikah mereka? Boleh. Berarti boleh menggabungkannya. Yang nggak boleh itu kalau digabungkan dua orang, kemudian salah satunya dijadikan laki-laki, ditengok bisa nggak mereka menikah. Kalau nggak bisa, nggak boleh, maka nggak boleh kita gabungkan. Kaidahnya di situ. Wadih? Nah,
Wa dalilu dzalika haditsu Abi Hurairah. Dalilnya adalah hadits Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yujma' bainal mar'ati wa ammatiha wala bainal mar'ati wa khalatiha. Tidak boleh digabungkan antara wanita dengan bibinya dari ayah, dan tidak pula antara wanita dengan bibinya dari ibu. Enggak boleh digabungkan. Itu hadis pertama. Kemudian hadis Abu Hurairah juga radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an tunkahal mar'atu ala ammatiha walal ammah wala ala binti akhiha walal mar'ati ala khalatiha walal khalah ala binti ukhtiha wala tunkahul kubra ala sughra wala sughra ala al kubra. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang wanita dinikahi bersama bibinya, atau bibinya dinikahi dengan anak perempuan dari saudara laki-laki si bibi, ya. Nggak boleh. Dan tidak pula boleh wanita dinikahi dipasang dua dengan bibinya dari ibunya, dan tidak pula bibi dari ibunya dinikahi dengan anak perempuan dari apa? Dari saudarinya si bibi. Maksudnya apa? Ini kebalikannya. Status bibi, khalah ini artinya bibi dari ibu, dengan anak perempuan dari saudarinya si bibi. Statusnya berarti apa anak perempuan ini? Siapa yang tahu? Dalam bahasa kitanya? Iya, sama. Itu kebalikannya ini. Al-mar'a ala ammatiha, wanita dengan bibinya. Kebalikannya itu al-amma ala binti akhiha. Ya, seperti itu kebalikannya. Bibi dengan wanita, anak wanita dari saudara kandung si bibi. Ya, itu keponakan. Ini juga sama, wanita dengan bibinya. Dibalik, bibi dengan wanita tersebut. Ya. Wala tunkahul kubra ala sughra, tidak pula wanita kakak dengan adik kecilnya, dan juga tidak pula adik kecil dengan kakaknya. Enggak boleh digabung. Ya. Kama ajma'al ulama ala hadzal tahrim, dan ulama juga ijma terhadap haramnya pernikahan tersebut. Pernikahan yang menggabungkan kedua wanita. Jadi itu karena sebab penggabungan jadi haram, ya. Karena sebab penggabungan jadi haram. Tapi kalau mereka sudah cerai misalnya, atau yang satu wafat atau cerai, boleh enggak dia nikahi bibinya? Atau kebalikannya, dia nikah dengan bibinya wanita, seorang wanita. Setelah cerai baru dia nikahi keponakannya, boleh enggak? Boleh, ya. Yang enggak boleh digabungkan. Tapi kalau dinikahi satu kemudian selesai, entah itu cerai atau wafat, boleh kita nikahi yang lainnya. Itu karena menggabungkan, jadi berbatas waktu dia. Sahih? Ada jangkanya. Paham? Jadi haramnya seseorang menikahi wanita dengan bibinya, maksudnya menggabungkan, memasang dua antara seorang wanita dengan bibinya, itu memang haram. Jadi nggak boleh seorang laki-laki menikahi bibinya. Memang tidak mahram memang. Tapi di sini haramnya seorang laki-laki menikahi bibi dari wanita yang telah dia nikahi. Karena apa? Karena kalau digabungkan. Tapi kalau mereka dipisah, maksudnya sudah cerai dengan wanita ini, lalu dia mau menikahi bibinya, boleh di situ, boleh. Baik. Yang kedua, Akmal masih dari tadi Ustaz tadi baik pula dia ini baik, lanjut. Kalau ada yang mau bertanya silakan, ya.
An-naw'u tsani, jenis yang kedua, maka tahrimuhu li'arid. Apa yang pengharamannya itu karena sebuah sebab. Karena sebuah sebab. Yang pertama, yuhramu tazawwujal mu'taddah minal ghair. Ya, haram menikahi wanita yang sedang masa iddah dari orang lain, ya. Haram menikahi seorang wanita yang sedang dalam masa iddah dari orang lain, Jadi selama dia masih dalam masa iddah dari orang lain, maka enggak boleh dinikahi. Kecuali kalau masa iddahnya sudah selesai, baru boleh dinikahi. Liqauli ta'ala, wala ta'zimu 'uqdatan nikah. Janganlah kalian membuat akad nikah kepada wanita yang dalam masa iddah hingga hatta yablughal kitabu ajalah, sampai selesai batas iddahnya. Paham di sini? Paham? Misalnya Akmal punya istri, ya. Kemudian ini permisalan saja, ya. Kemudian karena sebuah sebab Akmal pun menceraikan istrinya. Jadi masih ada iddah istrinya. Jadi 3 kali haid itu batas iddahnya, atau 3 bulan batas iddahnya. Enggak boleh masih berjalan 1 kali haid Rabi'ah mau menikahi istrinya Akmal, enggak boleh. Enggak boleh. Paham? Iya. Maksudnya dia berdusta, nanti dia bilang udah habis masa iddahnya, ya, karena nggak sabar. Antum tanya sama ibu antum, karena dalam masa, ya, namanya wanita kan butuh dibelai, butuh dia apa. Kalau lama kali nggak sabar dia, apalagi kalau ada orang yang sudah standby nunggu mau nikahi dia, nanti udah dibilangnya udah selesai iddah saya, kan bisa bahaya. Paham? Boleh. Ya. Kan udah kita bahas, satu susuan juga termasuk. Ini ada di atas itu, coba lihat tuh. Al jam'u bainal ukhtain sawa'un kanata minan nasab aw minar radha'. Tayyib. Alhamdulillah. Apa lagi pertanyaannya? Iya, afwan. Akmal ada yang ingin ditanyakan? Tafadhol Akmal kalau ada. Apa yang dijelaskan itu? Iddah. Iya. Mau tanya tentang iddah. Tayyib. Masa iddah adalah masa di mana seorang wanita ini telah diceraikan oleh suaminya, ya. Masa di mana wanita telah diceraikan oleh suaminya, di situ ada masa, ya. Syariat kita menetapkan bagi wanita yang masih haidnya lancar, maka 3 kali haid, 3 kali masa haid. Kalau dia masa haidnya tidak lancar, maka itu 3 bulan kata para ulama. Berarti itulah masa iddah. Itu masa iddah. Masa di mana
di setiap kali talak ada masa iddah. Di setiap kali talak ada masa iddah. Kecuali talak yang ketiga. Talak ketiga ada namanya masa iddah juga, tapi tidak lagi halal bagi suami yang pertama. Ya. Tidak lagi halal bagi suami yang pertama. Jadi memang ada masa iddah bagi wanita yang sudah ditalak ketiga. Talak ketiga ya, dia ada masa iddahnya. Tapi kalau untuk masa iddah yang pertama, talak pertama sama talak kedua, di masa iddah ini suami masih boleh untuk bergumul dengan istrinya, masih boleh memasuki istrinya. Kalau dia memasuki istrinya itu tanda rujuk, berarti dia rujuk. Ya. Tapi untuk talak ketiga nggak boleh lagi suami datang untuk bergumul dengan istrinya, karena sudah haram status istrinya bagi dirinya. Sampai istrinya ini dinikahi oleh orang lain dengan nikah yang benar dan sudah sudah di atas ranjang berduanya. Itu yang kedua nih, perhatikan. Yuhram tazawuj man talaqaha thalathan hatta yata'aha zaujun ghairahu. Diharamkan bagi laki-laki menikahi wanita yang telah dia talak 3. Sampai wanita tersebut dinikahi oleh lelaki lain dengan pernikahan yang benar, yang sahih. Karena ada sebab. Kenapa sebabnya haram? Karena dia sudah ditalaknya 3 kali. Jadi ada sebab. Intah. Alhamdulillah. Baik, insyaallah ini akan kita ulang sedikit di pertemuan kita berikutnya. Kalau ada yang mau bertanya silakan. Kalau enggak sempat di sini boleh langsung di WA, enggak apa-apa. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Hanya 3 orang, bagus. Enggak susah mengabsennya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.